Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, saudara-saudara yang kekasih, karena kita memiliki, apa yang kita miliki? Janji-janji itu, saudara. Kita sadar, mari pagi ini, bahwa kita menerima, kita memiliki, kata firman Tuhan, apa? Janji itu. Apa itu janji, saudara? Seringkali kita mendengar kata janji. Janji itu adalah sebuah ucapan yang menyatakan kesediaan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Ya, saya masih teringat, saudara, beberapa tahun yang lalu, saudara, ketika saya masih sekolah di SD, ya, waktu itu ada satu sandiwara yang cukup terkenal, yaitu kalau saudara ingat waktu itu, yaitu Nogososro Sabu Inten, saudara, melalui apa? Radio. Nah, saat itu saya belum punya radio, saya belum memiliki radio. Orang tua saya berkata, "Nang, kalau kamu bisa naik kelas dengan nilai rata-rata di atas 7, kamu akan kubelikan radio." Saudara. Waduh, saudara, ketika bapak saya berbicara seperti itu, dia menjanjikan sesuatu, kalau rata-rata di atas berapa? 7, saya dibelikan radio. Waktu itu beli radionya bukan di daerah Krembung, saudara tahu, di Porong, 10 km dari Krembung, dan itu belum ada kendaraan, ya, seperti sekarang. Yang pertama, kita bisa naik dokar. Sini apa ya dokar itu? Yang pakai kuda itu loh. Sama ya, dokar. Ya. Yang kedua, bisa menggunakan sepeda ondel. Ya, saat itu saya dibonceng, saudara, ketika saya terima raport, rasanya aduh seneng. Ayo kita ke Porong, kita beli radio. Wah, sudah senengnya minta ampun. Ya, jadi janji itu diucapkan, dinyatakan kesediaan, kesanggupan untuk melakukan sesuatu perbuatan, saudara. Tetapi arti janji yang kedua, yaitu persetujuan dua belah pihak. Persetujuan dua belah pihak, misalnya apa? Jual beli, persetujuan dua belah pihak, saudara. Masing-masing menyatakan kesediaan, masing-masing menyatakan kesanggupan untuk berbuat sesuatu dan tidak melanggar. Contoh janji nikah itu dahsyat, saudara. Janji nikah itu antara 2 orang person, disaksikan oleh jemaat dan disaksikan oleh Tuhan. Itu sakral banget, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesanggupan menyatakan kesediaan untuk berbuat sesuatu. Ini merupakan kata dari kata janji. Saudara, firman Tuhan berkata pagi ini, karena kita sekarang. Kapan waktunya? Sekarang. Anda baca besok jenengan waos benjang sekarang. Seminggu lagi ketika saudara baca ayat ini, saudara-saudara yang kekasih, karena kita menerima sekarang, memiliki janji-janji itu. Kapan? Sekarang. Tuhan sadarkan saya dan saudara. Kapan? Sekarang. Saudara dan saya ini memiliki janji-janji Allah. Saudara, udah siap. Kita seringkali terima janji dari manusia, dan tidak sedikit dari janji-janji itu kita
mengalami kekecewaan. Karena apa? Diingkari. Saudara, diingkari. Seseorang, saudara, bisa kehilangan sebuah kepercayaan. Seseorang bisa kecewa. Seseorang bisa nyesel. Bahkan tidak sedikit, saudara, kalau hal itu semakin tinggi tingkatannya, maka bisa jadi yang namanya kebencian. Ya, ketika seseorang, saudara, mengingkari janji, kehilangan kepercayaan, kehilangan, kecewa, penyesalan, bahkan tidak sedikit timbul yang namanya kecewa. Nah, kita punya janji, ya, Dia yang berjanji, Dia yang menggenapi janji-janji itu. Amin. Saudara, dalam Alkitab kita, kalau kita membuka, kita akan melihat perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama mulai dari Kejadian sampai Maleakhi, perjanjian baru mulai dari Injil Matius sampai kitab Wahyu. Perjanjian lama berbicara tentang, saudara, umat Israel mengenai kedatangan Tuhan. Ya. Mulai, saudara, mengarah kepada kedatangan Kristus yang pertama. Dan saudara tahu, kalau kita hitung, saudara, kalau kita melihat Allah yang berjanji itu, Allah itu menggenapinya di dalam kelahiran seorang bayi yang namanya Yesus. Saya kalau membaca ini, saudara, sekian puluh tahun, ratus tahun, Tuhan yang berjanji, Tuhan yang menggenapi. Kitab Nabi Yesaya itu 700 tahun digenapi. Perkataan Yesaya itu, nubuat Yesaya itu digenapi. Dan kelahirannya yaitu Kristus Yesus. Saya melihat, saya bangga punya Allah yang luar biasa. Dia yang berjanji, Dia yang menggenapi setiap janjinya. Dia teruji janjinya. Kitab Mazmur 18 ayat 31. Kitab Mazmur 18 ayat yang ke-31. Mari. Adapun Allah, jalannya itu sempurna. Tidak ada seorang pun yang bisa menggagalkan janji Allah itu. Janji Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Amin. Dia menjadi perisai. Dia menjadi perisai bagi semua orang. Tuhan tidak lagi membeda-bedakan. Firman Tuhan berkata pagi ini, janjinya itu sebagai perisai, menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Pagi ini, saudara, saya terus berkata, Tuhan yang berjanji, Dia tidak pernah akan mengingkari janjinya. Bahkan janjinya itu kekal untuk selama-lamanya. Amin. Janji manusia, saudara, sebatas umur hidup. Kalau sudah dipanggil Tuhan, janjinya hilang. Bahkan kita tidak bisa mengerti hari depan. Saudara, itu sebabnya kita harus menyadari, memaklumi ketika orang
tidak lagi bisa menepati janjinya. Dan janji orang itu dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Itu sebabnya di antara dua janji ini, peganglah janji Allah itu. Dia yang berjanji, dia akan menepatinya. Firman Tuhan yang kita baca, adapun Allah jalannya sempurna, dahsyat, perfect, sempurna. Tidak ada satupun orang yang bisa menggagalkan dia, karena dia Allah yang esa, kekal. Dia yang mengatur segala musim dalam hidup ini. Janji Tuhan itu adalah murni, tidak ada maksud-maksud tertentu, murni. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan dia menjadi perisai bagi setiap orang yang berlindung kepadanya. Biarlah saya dan saudara, kita semua pagi ini pegang janjinya Tuhan, sebab janji Tuhan itu ya dan amin. Amin. Dia akan menyertai, dia pasti menyertai dalam hidup kita. Caranya Tuhan itu luar biasa untuk menyatakan janjinya pada kita. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang setia. Dia tidak pernah dan dia tidak dapat, saudara, mengingkari janjinya. 2 Timotius 2 ayat 13. 2 Timotius 2 ayat 13. Firman Tuhan memberikan tahu kepada kita, jika kita tidak setia, firman Tuhan berkata, dia tetap setia. Amin. Dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkali dirinya. Pagi ini, yuk kita pegang janjinya Tuhan. Seringkali digoncang oleh situasi dan kondisi, tapi percayalah, Tuhan yang berjanji, dia Tuhan yang menepati janjinya. Amin. Ibrani 13 ayat yang kelima. Firman Tuhan semua itu adalah janji Allah. Saudara, bagi kita semua, Ibrani 13 ayat yang kelima, silakan. Demikian firman Tuhan, Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali. Firman Tuhan kepada saya dan saudara pagi ini, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Firman Tuhan berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Amin. Saudara, inilah janji Tuhan. Biarlah pagi ini kita semakin cinta Tuhan, karena janjinya itu ya dan amin. Janjinya itu selalu ditepati dalam kehidupan kita. Tuhan mau berkata begini sama saya dan saudara, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, ingat janji Tuhan itu yang membuat kita kuat. Ingat janji Tuhan itu yang membuat kita mampu untuk bertahan. Saudara, dan sangat ngeri sekali ketika saya baca firman, menjelang kedatangan Tuhan, tidak sedikit orang yang murtad, tidak sedikit orang yang meninggalkan imannya. Dan biarlah itu bukan terjadi di jemaat Tuhan di tempat ini, tetapi semuanya saya katakan, kuat, bertahan, setia sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Sebab hanya orang-orang yang bertahan sampai akhir hidupnya, dialah yang akan mendapatkan mahkota kehidupan. Amin.
Jangan sampai di tengah perjalanan, saudara, di masa-masa kedatangan yang Tuhan yang sudah amat sangat dekat ini, saudara, seseorang meninggalkan imannya. Seseorang tidak lagi melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang. Ayat ini diawali tadi. Saudara, mereka ada seseorang yang merasa dengan uangnya dia bisa beli segalanya, dia beli semuanya, apa yang dia inginkan dia dapatkan. Namun ketika pandemi COVID-19 yang begitu merajalela hari-hari ini, saudara, mereka kena COVID. Dia berkata kepada dokternya, keluarganya berkata, berapapun biayanya akan saya bayar dengan uang kami. Saudara, dokter dan para perawat mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan punya cara sendiri. Dan orang yang cukup punya uang, mereka tidak dapat mempertahankan nyawanya. Mereka pulang. Itu sebabnya pagi ini, saudara, uang kita butuhkan. Tetapi firman Tuhan berkata, jangan cinta uang. Mari kita pegang janji Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Sebab apa yang kita kerjakan dalam setiap waktu, setiap saat, firman Tuhan berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Tuhan akan cukupkan ketika kita hidup di dalam kebenarannya. Bahkan dia berjanji, jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Tuhan punya cara dalam hidup kita. Ketika kita hidup di dalam kebenaran dan menghidupi kebenaran dalam hidup kita, Tuhan punya cara untuk menolong saya dan saudara. Amin. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, firman Tuhan berkata, kembali kepada suratan tadi saudara yang dikasih Tuhan, 2 Korintus mengatakan, marilah kita menyucikan diri kita dari semua kecemaran jasmani. 2 Korintus pasal 7 memberitahukan kepada kita, marilah kita bersama-sama, kata kita ini bersama-sama, menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani. Saudara, hari-hari ini kita melihat, saudara, pencemaran jasmani itu begitu merajalela, ya, immorality, tidak sopan. Kami diajarkan ketika kami, saudara, mulai kecil diajarkan, kalau ada orang tua duduk, kau berjalan di depannya, matur pripun? Nyun sewu, bukan yang sekedar nyun sewu toh, tapi orang tua ajarkan. Dan saya yakin itu diajarkan oleh Bapak Ibu Saudara di tempat ini dengan cara menunduk. Tapi ada orang-orang, anak-anak saya sekarang, enggak peduli. Ada orang tua duduk di bawah, wes melayu gitu, ya. Saudara, ada sesuatu hal. Kata ini pencemaran jasmani itu tidak sopan. Tunasusila, jahat, asusila, ya. Tindakan perlakuan yang tidak bermoralitas. Tuhan mau saya dan saudara menyucikan diri dari semua pencemaran-pencemaran yang jasmani itu. Matius 24 ayat 38 dan 39. Injil Matius pasal 24 ayat 38 dan 39. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air
sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Amin. Saudara, ini akan terulang kembali menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang dipikirkan apa? Makan, minum, lalu apa? Kawin dan mengawinkan. Saudara, saya melihat sesuatu di saat-saat ini untuk berbuat sesuatu yang jahat, untuk melihat sesuatu yang immorality, saudara, tidak sopan, asusila, maaf tanda kutip, mungkin bejat, itu ada di tangan setiap orang melalui Android pun. Kemarin tante melihat satu khotbah, setelah khotbah saudara, gambarnya berubah sampai ngomong begini tante, lah ini nek dilihat anak-anak kecil yang di bawah umur, saya melihat saudara, mereka sudah melihat hal yang pornografi itu mungkin sudah biasa. Ini yang terjadi di hari-hari akhir ini. Orang tidak lagi setia dengan pernikahannya. Orang muda, saudara, memisahkan diri dengan pernikahannya. Ini sesuatu yang terjadi, yang firman Tuhan katakan menjelang kedatangan Tuhan, hal itu terjadi. Itu sebabnya pagi ini saya bersyukur kepada Tuhan. Ketika saya baca ayat ini, tiba-tiba saudara, seminggu yang lalu saya tangkap ini, saya baca ayat ini berulang-ulang kali. Itu sebabnya biarlah kita pagi ini, jemaat Tuhan, tetap hidup di dalam kehendak Tuhan. Amin. Di dalam surat Roma 13 ayat 13 dan 14. Roma 13 ayat 13 dan 14. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora, jangan dalam pesta pora, jangan dalam kemabukan, jangan dalam percabulan, jangan dalam percabulan, hawa nafsu, dan jangan hidup dalam hawa nafsu, jangan dalam perselisihan jangan hidup di dalam perselisihan, iri hati. jangan hidup dalam iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginanmu. Amin. Tuhan ingatkan saya dan saudara pagi ini, yuk kita hidup dengan sopan. Tuhan mau saya sopan. Jangan terus berpesta pora. Orang pesta itu dia lupa kesusahannya. Orang pesta itu selalu hanya saudara yang dikasih Tuhan, yang dipikir apa? Kesenangannya. Dan saya melihat berapa banyak orang pesta, orang mabuk, orang berzina, orang ya saudara narkoba dan lain sebagainya, dengan uang begal, dengan uang curian, dengan uang tidak halal. Mereka hanya memuaskan dirinya sendiri. Ini yang terjadi. Itu sebabnya firman Tuhan berbicara kepada saya dan saudara, hiduplah dengan sopan, jangan pesta pora, jangan dalam kemabukan, tetapi hiduplah di dalam takut akan Tuhan. Saudara, kita diberi janji oleh Tuhan, dan untuk mencapai janji Tuhan, yang pertama kita melihat, marilah kita menyucikan diri kita.
dari pencemaran jasmani kita. Ingat bahwa kita ini miliknya Tuhan. Pujian anak sekolah minggu berkata, sekarang ku milik Yesus. Yesus milikku. Bukan untuk sementara, tapi buat selama-lamanya. Sadar bahwa kita ini miliknya Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 19. Kita ini miliknya Tuhan. Kita ini baitnya Tuhan, bait Roh Kudus. Mari. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Tubuhmu ini adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Iya. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kalau bukan milik kita, kita adalah miliknya Tuhan. Amin. Lalu apa yang kita kerjakan di dalam ayat 20? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kamu telah dibeli, harganya, Tuhan beritahukan sekali, bukan kredit, tapi harganya apa? Lunas dibayar di atas kayu salib di Gunung Golgota. Dia sudah bayar lunas itu. Dibayar lunas. Itu sebabnya sesuatu yang harus kita lakukan apa? Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Karena itu firman Tuhan berkata, muliakanlah Allah dengan apa? Tubuhmu. Biarlah kehidupan kita, saya dan saudara, kehidupan kita semuanya menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Melalui perkataan kita, melalui ucapan kita, yang lemah dikuatkan, saudara yang susah dihiburkan melalui perkataan kita. Perkataan kita pun juga bisa menjadi berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui tingkah laku kita, bukan hanya perkataan. Kalau hanya perkataan saja, saudara, ya, orang melihat, wah cuman koyo gajah di apa kan? Diblangkoni, iso koja, ora iso ngelakoni. Mari melalui perkataan kita. Mungkin orang memaki kita, saudara, orang bicara apapun dalam hidup kita. Saya yakin biar kita tetap menerima dengan hati yang tulus. Suatu saat, saudara, Daud ini bersama dengan para panglimanya, dia berjalan. Tiba-tiba ada seorang yang bernama Simei. Wah, dia hujat itu Daud, dia maki itu Daud. Saudara perhatikan siapa Daud? Daud itu seorang raja, dia punya kuasa. Amin. Ketika dia berkata kepada panglima, bunuh orang itu, langsung panglima akan membunuh dia. Mungkin tim pemanah biar panah dia, bunuh dia. Ada sesuatu hal, saudara, ketika Simei menghujat sedemikian rupa, Daud hanya berkata begini, kalau bukan oleh karena Tuhan, dia tidak akan ngomong seperti itu. Itu sebabnya ketika saya selalu bangun pagi selalu berkata, Tuhan, tolonglah kami, mampukan kami untuk hidup di dalam kehendak-Mu. Saudara, dibiarkan hidup, namun kehidupan Simei, saudara, tidak maksimal dalam hidupnya. Kita belajar
melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita. Orang bisa menilai apapun dalam hidup kita dengan cara pandang mereka. Tapi biarlah engkau, jemaat Tuhan di tempat ini, tetap di dalam bingkai kebenaran firman Tuhan. Sehingga kehidupan saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Mereka melihat Yesus ada dalam hidupmu. Mereka berbuat jahat, mereka merencanakan yang jahat sekalipun, kalau tidak Tuhan izinkan, tidak akan pernah terjadi. Amin. Yang ketiga, firman Tuhan berkata di dalam 2 Korintus 7 tadi, marilah kita menyucikan diri dari semua pencemaran jasmani kita, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Bukan zamannya lagi kita hidup di dalamnya. Tetapi yang kedua, firman Tuhan berkata kepada kita, saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita juga menyucikan diri dari semua pencemaran rohani. Ini saudara yang tidak nampak, tetapi ini yang merusak di dalam banyak kehidupan, perjalanan hidup orang percaya. Menghadapi masa yang sulit ini, tidak sedikit orang menjalani dengan jalan pintas. Saudara yakin masa depanmu ada di dalam tangan Tuhan, dan ketika ada di dalam tangan Tuhan, Tuhan yang atur yang terbaik bagimu. Amin. Ada orang-orang yang mengambil jalan pintas. Pripun carane? Cari jalan yang namanya jalan alternatif. Yo melu Gusti, yo percaya Gusti, yo percaya sing liyane. Saudara, iki lho aku diparingi apa? Cincin akik iki. Wah. Saudara, kowe nek nganggo iki, wong nonton kowe dadi duwe welas asih. Ya. Welas asih. Iki lho kowe tak paringi susuk. Kowe nek nganggo iki wong wih nek ndelok jenengan dadi duwe welas asih, wajahe dadi sumrenga. Ya. Saudara, siapa yang enggak suka seperti itu? Tapi ini cara-cara yang bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan. Yang saya katakan Yesus plus. Yo percaya Yesus, yo percaya sing liyane. Tidak sedikit hari-hari ini, saudara. Itu sebabnya kita jangan sampai kita mencemarkan hati kita dengan hal yang bersifat bertolak belakang dengan firman Tuhan. Amsal 4 memberitahukan kepada kita, jagalah hatimu, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, terus waspada, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati supaya Tuhan tidak cemburu dengan kita. Percayalah, apa yang dikerjakan Tuhan senantiasa yang terbaik bagi kita. Amin. Lukas 21 ayat 34 kembali diingatkan saya dan saudara untuk kita dapat menjaga hati, untuk menjaga kerohanian kita supaya tidak mudah gugur di tengah perjalanan. Mari Amsal 21 ayat 34. Lukas 21 30. Lukas pasal 21 ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti
suatu jerat. Seperti suatu jerat. Beberapa hari yang lalu saya melihat seorang memasang jaring di sawah, saudara. Ya. Ketika itu ada burung-burung pipit, manuk emprit, saudara. Jaring kecil kelihatannya. Dia terbang muter, kemudian dia merendah, saudara. Tiba-tiba dia nabrak jaring itu. Ketika nabrak, dia terkejut, langsung kebuntel jaring itu. Jangan sampai saya dan saudara, ya, hari Tuhan itu tiba-tiba jatuh seperti suatu jerat. Nah, Tuhan mau saya dan saudara hari ini kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai cemar roh-rohanian kita. Biar kita tetap hidup di dalam kehendaknya. Seringkali saya berkata sama tante, ya sudahlah, kalau maunya begitu ya begitulah. Wah ini begini, enggak. Saya katakan, yuk kita tetap hidup dalam kebenaran. Gak usah balas dengan yang jahat dengan jahat. Apapun yang dikerjakan mereka di muka, saudara, wah manisnya bukan main. Di belakang, saudara, mereka bicara tentang kepercayaan, bagaimana mereka, saudara, melakukan hal-hal yang mereka inginkan. Tapi pagi ini, biar kita tetap hidup dalam kehendaknya, kita bersih hati kita. Amin. Bersih hati kita. Dan yang terakhir, saudara, di dalam 2 Korintus pasal 7 ini, saudara, kita harus memiliki, kita sudah memiliki janji-janji. Biar kita menjelang kedatangan Tuhan menyucikan diri kita dari segala pencemaran jasmani, dari pencemaran rohani. Dan yang terakhir firman Tuhan berkata begini, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. Tuhan mau di hari-hari ini kita tetap pegang janjinya Tuhan. Tuhan mau di hari-hari ini kita tetap berharap kepada Tuhan. Karena kita tahu Dia tidak pernah membiarkan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Dia berjanji akan menyertai kita selama-lamanya. Amin. Ibrani 12 ayat yang ke-14 sebagai ayat penutup pagi ini. Ibrani 12 ayat yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Amin. Firman Tuhan pagi ini berbicara kepada saya dan saudara, berusahalah hidup damai. Hidup damai. Sebab dalam kedamaian itu ada berkat Tuhan. Amin. Suatu pepatah mengatakan, saudara yang dikasih Tuhan, rukun agawe santoso, cerah agawe bubra. Tuhan mau hari-hari ini kita rukun, berusaha untuk hidup damai. Mungkin ada orang yang menyakiti kita, mungkin ada orang yang tidak berbuat baik kepada kita dengan hal yang jahat. Tetaplah ingin berusaha untuk tetap damai. Amin. Dengan siapa? Firman Tuhan berkata dengan semua orang. Semua orang. Tidak pilih-pilih. Kalau aku dengan itu bisa damai, aku bisa berteman. Kalau itu enggak bisa. Enggak. Tuhan mau kita hidup damai. Dan yang kedua, kejar itu yang namanya kekudusan hidup. Tadi saudara,
ya, menyucikan diri dari hal-hal yang secara jasmani dan rohani. Sebab apa? Firman Tuhan jelas ini loh diberitahukan kepada saya, kepada kita semuanya pagi ini. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun bisa melihat Tuhan. Artinya apa yang Tuhan katakan dalam hidup kita, mari kita kerjakan. Berusaha untuk hidup damai, hidup di dalam kekudusan, dan dengan kekudusan itu kita bisa melihat Tuhan. Amin. Kita bisa kudus melalui firman-Nya, dibersihkan. Melalui Roh Kudus diingatkan pola pikir kita. Ya. Perjalanan hidup yang begitu sulit hari-hari ini. Orang berbuat curang, orang berbuat tidak benar, orang berbuat fitnah untuk mendapatkan keuntungan. Tetaplah kejar itu, saudara, kekudusan. Tetaplah berusaha damai satu dengan yang lain. Dan kita melihat, sebelum kita tutup, kita melihat janji Tuhan. Yesus yang Tuhan yang berjanji, Dia yang menggenapi, karena Dia tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Punya kerinduan untuk menyucikan, menguduskan diri kita dari pencemaran jasmani, menyucikan diri kita dari pencemaran rohani. Dan yang terakhir, tetap miliki hati yang takut akan Tuhan. Terus Tuhan akan lakukan yang terbaik dalam hidup kita. Mari Mas Filipus untuk kembali ke tempatnya. Saudara, percayalah, kasih-Nya Tuhan itu sudah besar dalam hidup kita. Ketika kita sakit, disembuhkan. Amin. Ketika kita lemah, dikuatkan. Ketika itu kita tidak berdaya, Tuhan lakukan sesuatu bagi kita. Kalau manusia pertolongannya hanya sebatas kekuatan dan kemampuannya, tapi tangan Tuhan dan kuasa Tuhan itu melebihi segala-galanya. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Amin.